Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Latriak Marizal dengan NIM B1B1251129 dengan dosen pengampu Ibu Suci Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan pengantar ilmu politik materi pertama yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, yaitu tentang pendekatan dalam ilmu politik. Kapan sih ilmu politik ini muncul? Ilmu politik ini muncul sudah sejak pada zaman Yunani kuno, di mana ilmu politik ini membahas tentang negara, kekuasaan, keadilan, dan bagaimana sebenarnya pemerintahan itu harus berjalan. Tetapi ilmu politik ini baru diakui sebagai akademik yang mandiri pada abad ke-19 ketika mulai dipisahkan dari ilmu filsafat, hukum, dan sejarah. Namun, jika dipandang secara rasional, ilmu politik ini ilmu yang sudah sangat tua karena sudah dipraktekkan dan dijalankan di kota-kota besar pada zaman-zaman sebelum zaman Yunani kuno. Nah, kenapa ilmu politik ini harus muncul? Jawabannya simpel. Ilmu politik ini bukan hanya sekedar ingin tahu kita tentang kekuasaan, tetapi juga bagaimana terhadap kebutuhan masyarakat untuk memahami dan mengelola dan mengkritisi praktik politik yang nyata. Yaitu ilmu politik ini lahir dari kombinasi antara refleksi dan tuntunan praktis dalam kehidupan bernegara. Di ilmu politik juga ada yang namanya pendekatan dalam ilmu politik. Nah, yang pertama itu pendekatan tradisional. Nah, pendekatan tradisional ini berfokus pada lembaga-lembaga politik yang formal seperti negara, konstitusi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang mana menekankan nilai ideal, menjalankan struktur, dan menggunakan analisis sejarah. Namun, karena pendekatan ini terlalu formal, jadi mengabaikan perilaku politik masyarakat. Jadi kurang empiris gitu. Maka lahirlah pendekatan perilaku. Nah, pendekatan ini tuh berfokus pada apa yang dilakukan orang atau tokoh utama dalam politik tersebut, yang mana berfokus pada individu atau peran utama politik, bukan hanya lembaga yang menjalankan. Dan di pendekatan perilaku ini banyak masyarakat ataupun individu yang menyumbangkan kebijakan dalam berpolitik. Nah, individu yang menjalankan lembaga tersebut menerima masukan dari masyarakat, individu yang menjalankan ini juga memperlihatkan bahwa mereka itu layak untuk menjalankan lembaga-lembaga ini, di mana memperlihatkan yang dilakukan saat berpolitik seperti tidak melakukan korupsi dan menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Pendekatan dalam ilmu politik bukan hanya soal metode analisis, tetapi juga cerminan dari cara manusia memahami tentang kekuasaan. Hingga semuanya memberi kontribusi untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif. Sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana ilmu politik itu lahir. Sekarang, untuk memahami lebih dalam, kita perlu mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu politik. Definisi ilmu politik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan, negara, proses pemerintahan, serta interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga dalam mengatur kehidupan bersama. Seperti yang disebutkan oleh Robert Adal, ilmu politik adalah studi tentang kekuasaan dan proses perbuatan keputusan dalam masyarakat. Dengan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu politik dalam suatu negara berkaitan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Nah, selain dari itu, ilmu politik ini juga mempelajari fenomena politik yang mana mencakup sangat luas, yaitu kekuasaan, pemerintahan atau lembaga, kebijakan publik, proses dan interaksi, perilaku politik, individu dengan kelompok, hubungan antar negara, dan tujuan bersama. Nah, yang dimaksud dengan kekuasaan ini, inti politik ini terkait dengan kemampuan mempengaruhi dan mengatur. Sedangkan negara dan lembaga itu menjadi wadah utama praktek politik. Selanjutnya, proses dan interaksi politik bukan hanya struktur, tapi juga dinamika aktor, konflik, dan kompromi atau kerjasama. Nah, tujuan bersama ini yang bermaksud politik ini bertujuan mengatur kehidupan masyarakat agar tercapainya keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan.
Artinya, ilmu politik tidak bisa didefinisikan secara singkat ataupun sempit. Justru, dengan keberagaman definisi ini menunjukkan bahwa ilmu politik ini adalah fenomena yang begitu luas sehingga membutuhkan pendekatan-pendekatan yang lebih maju. Nah, selanjutnya salah satu tokoh penting dalam perjalanan ilmu politik ini yaitu Aristoteles atau yang dikenal dengan Bapak Ilmu Politik, mengatakan manusia adalah makhluk politik. Oleh karena itu, ilmu politik ini berciri pada etika politik, bentuk pemerintahan, dan tujuan negara, dan sangat berkaitan dengan filsafat. Setelah kita memahami bagaimana ilmu politik ini lahir dan definisi keberagamannya, kita juga perlu menelaah bagaimana ilmu politik ini berkembang dari zaman pertengahan hingga sekarang. Pada zaman pertengahan, kekuasaan politik ini sangat banyak dipengaruhi oleh agama, dan politik tidak dipahami sebagai urusan manusia semata, tapi juga bagian dari kehendak Tuhan pada zaman pertengahan abad. Kekuasaan pada saat itu dianggap berasal dari hak ilahi, sehingga sangat sulit pada zaman itu untuk dikritik. Pada zaman ini, para pemikir politik banyak mengaitkan konsep negara, hukum, dan kekuasaan dengan ajaran-ajaran agama. Seperti yang dikatakan Thomas Aquinas, mengatakan pendapatnya menggabungkan ajaran Kristen dengan filsafat Aristoteles dalam konteks politik, yang mana bermaksud ia berpendapat bahwa hukum dan pemerintahan harus selaras dengan hukum Tuhan. Nah, pada zaman ini, meskipun banyak dikritik karena kurang ilmiah, periode ini menegaskan bahwa politik selalu berkaitan dengan nilai etika, bukan hanya sekedar soal perebutan kekuasaan. Setelah zaman pertengahan yang sangat dipengaruhi oleh otoritas gereja dan agama-agama lain, muncullah gerakan Renaissance dan reformasi. Kedua periode inilah yang membangkitkan kembali rasionalitas dan kebebasan berpikir yang menjadi dorongan utama untuk berkembangnya kembali ilmu politik. Nah, pada zaman Renaissance itu merujuk kembali kebangkitan minat terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat klasik Yunani Romawi, yang mana politik mulai dilihat sebagai urusan manusiawi, bukan sekedar perpanjangan kehendak Tuhan. Di sini pemikiran-pemikiran kritis mulai berkembang, terutama tentang negara, hukum, dan kekuasaan. Sedangkan pada zaman reformasi, gerakan keagamaan itu mulai dipisahkan, mengurangi kekuasaan politik di gereja dan paus, dan melahirkan konsep negara yang lebih mandiri dari otoritas agama, serta mendorong kebebasan individu dan membangkitkan nasionalisme. Dampak yang diberikan pada zaman Renaissance dan reformasi ini, muncullah negara-negara modern dengan kekuasaan politik yang lebih modern dan lebih maju. Setelah zaman Renaissance yang menekankan kebangkitan rasionalitas kembali dan reformasi yang melemahkan dominasi gereja, muncullah zaman pencerahan. Periode ini yang membuat manusia ditempatkan sebagai dasar utama dalam memahami politik, masyarakat, dan pemerintah. Politik pada zaman pencerahan ini dipandang sebagai sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal dan logika, bukan hanya tradisi. Negara-negara dianggap lahir dari kesepakatan manusia, bukan dari hak ilahi ataupun raja. Hak ilahi ini bermaksud seperti Tuhan tadi. Hak asasi manusia mulai muncul gagasan-gagasan bahwa manusia atau setiap individu itu memiliki hak dasar yang tidak boleh dilanggar oleh negara maupun penguasa. Pada zaman ini, ilmu pengetahuan ilmu politik berkembang sejajar dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, memakai pendekatan yang lebih merata. Pada zaman ini memberikan dampak-dampak yang sangat maju. Pada zaman pencerahan ini memberikan dasar filosofi bagi demokrasi modern, konstitusi, dan negara hukum, serta gagasan seperti hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan tetap relevan hingga sekarang. Meski kekuasaan ini lahir sejak ratusan tahun yang lalu, pemikiran pada era pencerahan ini masih menjadi fondasi utama politik pada saat ini, termasuk konstitusi modern dan prinsip demokrasi. Makanya pada zaman pencerahan ini, disinilah lahir gagasan-gagasan tentang kedaulatan rakyat, kontrak sosial, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan.
Setelah zaman pencerahan yang melahirkan gagasan tentang kontrak sosial, hak asasi manusia, perkembangan ilmu politik, selanjutnya pada zaman modern. Pada zaman modern, ilmu politik mulai diakui sebagai ilmu mandiri yang terpisah dari filsafat, hukum, dan sejarah. Di mana pada zaman ini berkembang ilmu politik sebagai ilmu akademik yang dengan objek kajian yang lebih jelas, terutama negara dan lembaga-lembaga politik, yang mana berfokus pada deskripsi konstitusi, hukum, dan struktur pemerintahan dan sejarah politik. Dari zaman ini munculnya ideologi-ideologi besar seperti sosialisme, nasionalisme, dan berkembangnya sebagian teori sekaligus gerakan politik. Dampak positif dari zaman modern ini, ilmu politik menjadi disiplin akademik yang lebih sistematif dan struktur, memberikan pemahaman ke dalam tentang lembaga dan negara prinsip demokrasi. Pada zaman modern ini memberikan jembatan antara warisan pemikiran klasik dengan lahirnya pendekatan-pendekatan ilmu politik yang lebih modern. Setelah memasuki zaman modern dari abad 19 ke abad 20, ilmu politik itu mulai berkembang sangat pesat. Tetapi pendekatan tradisional yang terlalu formalistik tadi mulai dianggap terbatas. Seringkali perubahan sosial, globalisasi, dinamika politik, dunia, muncullah berbagai pendekatan baru yang membentuk ilmu politik. Nah, pada perkembangan ilmu politik yang selanjutnya ini, yaitu ilmu politik kontemporer dari modern hingga sekarang, yang mana munculnya pendekatan behavioralisme yang mana mempelajari perilaku politik secara empiris dan kuantitatif, yang mana lahirnya politik, perbandingan hubungan internasional, kebijakan publik, dan studi gender dan politik yang berfokus pada isu-isu global terkini seperti hak asasi manusia, konflik sosial, dan perubahan iklim serta migrasi, yang mana meminjamkan konsep dari sosiologi, ekonomi, antropologi, hingga psikologi. Tidak hanya membahas negara, tetapi juga membahas isu global seperti yang disebutkan sebelumnya. Ilmu politik berusaha tidak sekedar memahami realitas, tapi juga memberikan solusi terhadap tantangan nyata masyarakat. Menariknya, pada zaman ini memberikan dampak yang sangat berguna hingga sekarang. Ilmu politik ini menjadi lebih kaya dan relevan dan responsif terhadap perubahan zaman. Justru dengan keberagaman ini dari awal hingga sekarang, ini adalah bentuk kekuatan karena politik selalu dinamis dan kompleks. Dari Yunani kuno hingga zaman pertengahan, dari Renaissance hingga pencerahan, dari modern hingga kontemporer, ilmu politik melewati perjalanan yang sangat panjang. Dulu, politik hanya dipahami sebagai kebaikan tertinggi saja, lalu sebagai arena dominasi agama dan moralitas, bergeser ke realisme kekuasaan, lalu melahirkanlah demokrasi, hak asasi manusia, hingga pemikiran kritis yang kita kenal sekarang. Ilmu politik tidak pernah statis, dia selalu berkembang, menyesuaikan dengan tantangan zaman. Hari ini, ilmu politik bukan hanya tentang negara dan kekuasaan, tetapi juga tentang kehidupan manusia secara menyeluruh, bagaimana kita mengatur perbedaan, mengelola konflik, dan mencari keadilan secara bersama. Dari sini, kita mempelajari ilmu politik ini bukan hanya sekedar memahami teori saja, tetapi juga membekali diri kita untuk menjadi masyarakat yang lebih kritis, cerdas, dan berdaya dan membuka mata terhadap politik. Ternyata perjalanan ilmu politik ini bukan hanya sejarah ilmu, tetapi juga cerminan perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Dari sinilah kita melihat bahwa sangat penting dalam mempelajari ilmu politik untuk membuka mata dan berpikir secara kritis dengan ilmu politik. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi pembahasan pertemuan pertama. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.